Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati sekaligus juga saya banggakan teman-teman pimpinan BPRS. Yang saya kenal baik adalah Bapak Fajar, kemudian Bapak Paili, dan tadi juga disampaikan yang hadir pada siang hari ini adalah teman-teman dari bagian audit. Kebetulan saya juga di bagian audit di kampus saya, audit mutu internal di kampus. Kalau di kementerian saya kebetulan juga masuk di tim evaluator untuk pembukaan program tinggi baru atau program studi baru. Jadi saya ada kemiripan dengan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur dan berbahagia diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan keluarga besar BPRS, walaupun ini secara bergilir per hari Kamis 22 orang, tapi sekali lagi ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya, karena saya kalau ingat BPRS ini ingat almarhum Bapak Novi, mahasiswa sekaligus teman baik juga ketika sama-sama belajar di kampus, di Pascasarjana Fakultas Hukum di program S2 Magister Hukum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betul yang disampaikan oleh Bapak Fajar tadi. Walaupun kita ini punya banyak kesibukan, mengurus, melayani nasabah kita, masyarakat kita, tapi kita tetap tidak lupa membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan di bulan Ramadan ini kita menemukan momentum itu. Walaupun 1 minggu sekali, minimal kita punya energi cukup dengan membekali diri ilmu agama, karena kebetulan kita ini berbasis syariah. Makanya Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Atau dalam bahasa yang lain, janganlah kamu mengikuti yang tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu. Artinya apa? Kita bekerja itu harus berbasis ilmu. Jangan sampai asal bekerja kemudian akhirnya tidak menghasilkan produktivitas apapun atau minim produktivitas. Kenapa? Karena tidak berbasis ilmu. Agama kita memberikan spirit itu, spirit terus menuntut ilmu untuk meningkatkan karya kita, produktivitas kita, untuk melayani masyarakat kita. Kenapa harus berbasis ilmu? Allah melanjutkan, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena as-sam', pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ada, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita putuskan untuk melayani masyarakat kita, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pada hari ini kita sudah melakukan ikhtiar, sedikit demi sedikit, membekali diri kita dengan ilmu, supaya layanan kita lebih berkualitas, supaya lebih bermakna. Tidak semata-mata hanya bekerja, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu ada kepuasan lain yang bisa kita rasakan. Ada kepuasan sosial, kepuasan ekonomi, kepuasan batin, bisa kita dapatkan secara bersamaan.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum masuk ke tema, saya tadi terpancing dengan yang disampaikan oleh beliau ini. Kita melayani itu pasti pernahlah mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Pasti. Ya. Tapi sedikit sebelum kita masuk ke pokok materi, ya. Tapi yakinlah bahwa keyakinan kita sebagaimana tertuang dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan sama beliau itu, bahwa kesulitan apapun itu selalu dibersamai dengan kemudahan. Saya bacakan lagi, ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini saya hanya sekedar mengingatkan saja karena ayat ini sering dibaca, bahkan semua kita saya yakin semuanya hafal. Sering kita baca dalam setiap kali kita sholat, minimal 17 kali kita membaca dalam setiap sholat kita. Mungkin salah satunya adalah ayat ini, ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, ini saya ingatkan saya, ini bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan baru ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini tertulis tegas dalam ayat yang kita yakini kebenarannya dalam Al-Quran. Cuman sekarang prakteknya bagaimana? Karena kita ngaji itu sebenarnya ikhtiar kita untuk memadukan antara teori dan praktek. Kalau cuma tahu saja, mendengarkan bunyi teksnya itu kan cuma teori saja, kan? Ada yang mengatakan begitu. Prakteknya bagaimana? Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan melayani nasabah kita, kenapa sih selalu di pikiran kita itu munculnya sulit saja? Kenapa coba? Setiap kita bekerja dihadapkan dengan kesulitan, yang muncul di pikiran itu kenapa cuma sulitnya saja? Tidak muncul mudahnya. Padahal ayat ini jelas. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ma'a, pakai ma'a itu artinya bersama. Oleh karena itu, ke depan kita harus punya spirit baru. Kalau kita dihadapkan dengan masalah, yakinlah bahwa bersamaan kesulitan itu pasti kita akan menemukan yang namanya kemudahan. Ini sekedar mengawali, memberikan stimulasi supaya kita lebih semangat lagi untuk melayani dengan beragam kesulitan yang kita hadapi di BPRS ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan masuk ke temanya. Temanya kalau nggak salah Ramadan sebagai Syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Pertanyaannya supaya agak hidup, supaya ada interaksi. Pertanyaannya adalah kenapa bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran? Kenapa disebut sebagai Syahrul Quran? Apakah Al-Quran itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan? Padahal kita tahu loh, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tadarus, bertahap. Apakah Al-Quran hanya diturunkan di bulan Ramadan saja? Ada yang bisa bantu jawab? Ataukah Al-Quran itu diturunkan sepanjang tahun? Kenapa sepanjang tahun, Ustaz? Karena Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak blak semuanya langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sedikit berpikir agak ilmiah di sini, ya, karena saya yakin kita semua punya kemampuan itu. Ya. Anggaplah ini seperti kuliah, gitu ya. Kuliah S2, rata-rata kan S1 semua ini, Ustaz, ya. Coba, anggap ini kita kuliah S2 gitu ya, sekian SKS ya. Coba diturunkan sepanjang tahun atau diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut Syahrul Quran, bulan Ramadan? Apakah semuanya diturunkan di bulan Ramadan? Ada yang mau berpendapat?
Mungkin waktu pembentukan mushafnya itu di bulan Ramadan. Mungkin pembentukan mushafnya di bulan Ramadan. Pendapat dari Ustadz Aidi. Silakan yang lain. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Wahyu pertama kali Iqra itu bulan Ramadan. Fihil kalam. Ada pendapat bainal ulama di BPRS. Antara para ulama di BPRS. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan bahwa turunnya Al-Quran itu sebenarnya melalui dua proses. Proses yang pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan di jumlah wahidah, dalam jumlah yang satu. Itu terjadi dari Lauhul Mahfuz ke tempat yang namanya Baitul Izzah, atau yang disebut dengan Sama'ud Dunia, langit dunia. Itu proses pertama. Proses pertama, saya ulangi sekali lagi, bahwa diturunkannya Al-Quran pada proses pertama itu adalah diturunkan secara total di jumlah wahidah, min Lauhil Mahfuz, dari tempat yang namanya Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah atau ila Sama'id Dunia, ke langit dunia. Itu proses pertama. Proses kedua, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, itu yang secara bertahap. Jadi saya ulang sekali lagi, ada dua proses. Proses pertama, Al-Quran diturunkan di jumlah wahidah, total keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian proses yang kedua, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara sebagian-sebagian, secara bertahap. Itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi ada dua proses. Pertanyaan yang kedua akhirnya muncul, berarti Ustaz, di bulan Ramadan itu terjadi yang proses pertama atau proses yang kedua? Silahkan dijawab. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu proses yang pertama atau proses yang kedua? Gimana? Proses yang pertama. Jadi proses pertama itu ya adalah proses di mana Al-Quran diturunkan secara total, secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu terjadi di bulan Ramadan di malam yang namanya Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1 yang kita hafal dengan baik. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu proses yang pertama, terjadi di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu disebut Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah tahu ya? Nah, ini diperkuat lagi dengan akar sahabat. Akar sahabat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling dikenal, sangat paham tentang isi Al-Quran. Beliau mengatakan, unzilal Quran fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Jadi menurut beliau, Al-Quran itu diturunkan fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidah, dalam jumlah yang satu yang total, ya, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini proses pertama. Ya. Kemudian wa qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala yunzilu, ya, melanjutkan menurunkannya, ya,
menurunkannya ala rasulihi kepada rasulnya melalui malaikat Jibril ba'dahu ithriba secara bertahap. Jadi yang turun di malam Lailatul Qadar itu dalam jumlah yang total. Tetapi yang turun kepada Nabi Muhammad itu sebagian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah paham ya? Jadi nanti kalau ditanya sudah harus bisa jawab. Kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan Al-Quran? Sudah ada jawabannya, tadi sudah saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Kalau kita ini sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengaplikasikannya? Bagaimana kita mempraktekkannya? Kan kita sudah tahu teorinya ini, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana prakteknya di bulan Ramadan ini? Kalau sudah tahu teorinya, katanya mengaji itu harus tidak hanya sekedar teori, tapi juga harus praktek. Bagaimana kita mempraktekannya bahwa Ramadan ini sebagai syahrul Quran? Paling tidak minimal ada 4 level. Saya tidak tahu kita termasuk level yang mana. Level pertama, kita harus belajar membaca Al-Quran. Ini level pertama. Level yang kedua, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau punya kemampuan lanjut menghafal Al-Quran. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, kita harus berusaha untuk memahami Al-Quran. Ini level yang ketiga. Level yang keempat, kita juga harus berusaha untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dari 4 level ini, kita termasuk level yang mana? Level yang pertama. Gak apa-apa. Ibarat kita ini mau naik ke tempat yang tinggi, itu kan pakai tangga, iya kan? Pakai tangga. Masa bisa Anda langsung lompat ke yang paling atas, iya kan? Tapi harus melalui tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, ya, sampai kepada tujuannya. Jadi tidak apa-apa. Kalau misalnya tadi diakui, saya masih level pertama, Ustaz, enggak apa-apa. Saya ini punya jamaah di Muhammad setiap malam Minggu sama malam apa itu ya. Itu ternyata yang namanya taman pendidikan Al-Quran itu bukan hanya untuk anak-anak, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga untuk bapak-bapak. Ya, mohon maaf ya, mereka-mereka yang sudah sepuh juga belajar baca tulis Al-Quran. Ya. Setiap malam Minggu, coba nanti tanya di Muhammad itu ya. Kebetulan ustadznya Ustadz Rizal. Itu. Jadi kalau selama ini kita memahami TPQ itu untuk anak-anak, ternyata di Muhammad itu TPQ juga untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya kan? Kita tidak perlu malu. Ini memang sangat memprihatinkan ya. Jangankan masyarakat awam ya. Saya saja kadang-kadang agak prihatin. Di kampus saya saja yang notabene itu dikenal sebagai kaum akademisi, kaum terpelajar, S1, S2, S3, ya kan, doktor ya, dokter di bidang umum, itu masih banyak kok yang masih belum baik bacaan Al-Qurannya itu. Masih belajar juga. Jadi kita tidak perlu malu untuk mengakui itu. Jadi kita sadar tidak baik membaca Al-Quran, ya kan? Kemudian kita berusaha, itu lebih baik menurut saya. Ketimbang sudah tahu kita ini tidak bisa baca tulis Al-Quran, kemudian malu atau tidak mau mengakuinya, iya kan? Nah ini kalau dalam bahasa Arab ini, mohon maaf ya, ini namanya rajulun jahilun murakkab. Jahilun murakkab itu artinya apa ya? Kalau diterjemahkan, mohon maaf ya, mungkin agak kasar, nggak enak disampaikan. Jahilun murakkab itu maksudnya bodoh kuadrat.
Bodoh buatan itu maksudnya sudah tahu dirinya bodoh, tapi dia nggak merasa dirinya bodoh dan malu mengakui. Nah ini kita tidak mau seperti itu. Nggak apa-apa walaupun kita ini mulai dari abata itu nggak apa-apa. Ya. Kita harus punya usaha untuk memperbaiki bacaan kita. Ini yang diingatkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini sempat didhaifkan, ya. Sempat disohihkan sama Syekh Albani, kemudian dianulir, dinilai sebagai hadis yang dhaif. Beliau mengatakan dalam hadis ini, innallaha, ya, sesungguhnya Allah itu yubghidu, benci kulla alimin bidunya, orang yang pintar urusan dunia, wajahilin bil akhirat, tetapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Ini walaupun hadisnya dhaif, tapi dipikir-pikir matanya isinya kayaknya baik juga untuk memotivasi kita. Jadi dalam hadis ini dikatakan, innallah, sesungguhnya Allah yubghidu, benci kulla alimin bidunya, orang yang pintar dalam urusan dunia, wajahilin bil akhirat, tapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Contohnya banyak. Kalau disuruh menghitung, kalau disuruh menyampaikan teori, ya kan pintar. Mahasiswa saya disuruh ini teorinya harus kupon tentang susul gitu jurisprudence, tahu dia. Teorinya Friedman legal theory, tahu. Teorinya Sajid Toraharjo hukum progresif, tahu gitu kan. Disuruh baca tulis Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran, ya, masih belepotan. Ya. Bahkan mohon maaf, disuruh membaca ayat-ayat yang sudah sering dibaca, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, yang kul itu ya. Nah, itu kadang-kadang masih belum baik. Oleh karena itu sekali lagi kita yang masih di level pertama tidak perlu malu, walaupun harus memulai dari nol putul, kalau dalam bahasa apa itu ya, bahasa Jawa ya, tidak ada masalah. Yang penting harus tetap ada ikhtiar untuk memperbaiki bacaan kita. Jangan sampai keliru membaca Al-Quran itu. Ya. Karena kalau keliru kemudian merubah makna, ya tidak baik. Saya kasih contoh misalnya, saya bacakan, benar atau tidak bacaan ini. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Ini benar enggak? Wa qulu qaulan syadida. Itu benar enggak? Walaupun terlihat fasih, tapi ini keliru, salah. Qaulan syadida. Sya itu shin. Itu salah. Yang benar itu adalah qaulan sadida. Sin. Ya. Sin dengan shin, ya, itu beda. Ya. Ini kalau saya artikan maknanya jauh. Ya. Wa qulu qaulan sadida. Kalau dengan sin itu artinya apa? Berkatalah yang baik. Qaulan sadida itu perkataan yang baik, yang lurus. Tapi kalau Anda membaca qaulan syadida, syid itu artinya apa? Syadid. Syadid itu keras, kasar. Ya, iya kan? Jauh kan bedanya? Jadi perkataan yang baik, yang halus berubah menjadi perkataan yang keras, yang kasar. Tidak mungkin Allah menyuruh orang beriman, bertakwa disuruh berkata kasar, kan tidak mungkin, iya kan? Nah ini salah satu contoh bagaimana kita harus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya. Sehingga tidak perlu malu-malu kalau misalnya masih di level pertama, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini level pertama. Kemudian kita lanjut level kedua. Level kedua itu kita sudah harus mulai memperbanyak membaca Al-Quran, kalau bisa menghafalkan, ya. Kalau bisa. Kenapa Ustaz? Jadi kan sudah baik nih level pertama bacaannya, kita naik ke level kedua. Level kedua kita harus mulai memperbanyak. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran.
sekedar memberikan tauladan saja. Saya ceritakan kisah beberapa ulama kita yang terdahulu. Diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang namanya Lataiful Ma'arif. Di sana dikisahkan ada seorang ulama namanya Imam Qatadah. Karena Qatadah yahtimul Quran fi kulli sab'in da'iman. Jadi seorang ulama yang namanya Imam Qatadah di luar puasa, di luar Ramadan, dia sanggup membaca Al-Quran, ya, yahtimul Al-Quran, menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in da'iman, setiap satu minggu, setiap 7 hari. Berarti 1 bulan hatam berapa kali? 4 kali. Jadi di luar Ramadan, Imam Qatadah itu sanggup menghatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali. Berarti 1 bulan 4 kali. Itu di luar Ramadan. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan gasnya ditambah. Berapa kali Imam Qatadah? Wa fi Ramadan fi kulli thalathin. Setiap 3 hari hatam Al-Quran. Berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. 1 hari 10 juz, 3 hari hatam. Ini di bulan Ramadan Imam Qatadah. Berarti kalau satu bulan selama Ramadan berapa kali? Kalau per 3 hari silahkan 10 kali. Nah, kemudian wa fi ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan gasnya ditambah lagi sama Imam Qatadah. Berapa? Kulla lailatin. Setiap malam hatam Al-Quran. Berarti selama bulan Ramadan hatam 30 kali. Ini Imam Qatadah. Ada yang lebih hebat lagi, Ustaz? Ada. Siapa? Imam kita, Imam Syafi'i. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan situna khatman. Jadi Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan situna khat, 60 kali hatam. Berarti sehari 2 kali. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Apa kita sanggup meneladani para ulama kita? Tidak sanggup, Ustaz. Ya kan? Saya yakin kita akan semuanya mengatakan begitu. Saya pun juga begitu. Tidak mungkin kita sulit untuk meneladani imam-imam kita. Berarti kita harus ambil yang paling mudah, gampang. Gimana tipsnya, Ustaz? Nggak usah yang mudah, yang sulit-sulit, ya. Saya kasih tips, ya. Mungkin ini yang paling mudah, ya. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. 1 bulan rata-rata berapa hari? 30. 30. Sanggup tidak? 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam Al-Quran. Sanggup? Tidak sanggup, Ustaz. 1 juz itu banyak, itu kalau 1 hari pasti mengatakan begitu. Oke lah, nggak 1 hari, nggak usah 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 9. Ada yang 10. Ada 9, ada yang 10. Rata-rata 10 lah, gitu ya. Nah, coba 10. Kalau mau lebih mudah, 10 dibagi 5. Kita sholat. 2 lembar. 2 halaman. 2 lembar. Berarti 4 halaman. Bisa tidak? Setiap kali kita sholat 2 lembar. Bisa. Bisa? Kalau ada kemauan. Kalau ada kemauan bisa. Masih berat, Ustaz. Kalau 2 lembar itu oke lah, kita tawar lagi. Ya, kita pisah saja. 1 kali sebelum sholat, 1 kali setelah sholat. 1 lembar setelah sholat. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat.
masih kurang ringan, masa nggak bisa? Bisa. Bisa Ustaz, siap gitu kan. Kalau perlu satu kali langsung sekian lembar gitu kan, nggak apa-apa kalau konsisten. Khawatirnya hari ini pas besoknya pray, ya kan, libur ya kan. Itu yang saya khawatir. Memang konsisten itu perjuangan banget gitu kan, ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cuma hitung-hitungan yang sederhana saja karena kita ini kan semuanya pinter mengaudit, ya kan. Coba yang begini diaudit, bisa nggak kita mengaudit diri kita sendiri, ya kan? Coba kita evaluasi, saya evaluator ya, bisa nggak mengevaluasi diri sendiri ya? Saya bawa Quran kemana-mana supaya saya punya kesempatan untuk membaca, ya kan? Nah, tapi bisa nggak saya mengaudit diri saya sendiri, berapa kali saya membaca Quran selama satu hari itu, ya kan? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini tauladan dari ulama kita. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, kita lanjut. Setelah kita mulai bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian memperbanyak membaca, bahkan menghafal, ya kan? Lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Sudah harus mulai berusaha untuk memahami Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran kalau kita itu tahu maknanya. Makanya Imam At-Tabari itu pernah mengatakan, saya heran kalau ada orang membaca Al-Quran kemudian tidak tahu maknanya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati nikmatnya membaca Al-Quran padahal dia tidak paham maknanya. Ini Imam At-Tabari pernah mengatakan seperti itu. Coba dalam kehidupan sehari-hari sampean membaca buku atau teks, katakanlah kalau kuliah ini kita senang teks berbahasa Inggris ya. Seperti saya di kampus itu sering memberikan tugas-tugas kepada para mahasiswa saya, apalagi S2, itu referensinya sudah bukan lagi berbahasa Indonesia, tapi juga sudah berbahasa Inggris. Ya. Saya beri teks bahasa Inggris ini, bukunya Friedman tentang legal theory. Kamu baca 1 minggu, setelah itu kamu presentasi. Bukunya bagus ini. Saya bagus-bagusin, saya promosikan buku itu. Apakah dia ngefek? Padahal dia tidak bisa bahasa Inggris. Apakah dia tertarik dengan omongan saya yang memuji-muji bukunya Friedman itu tentang legal theory? Nggak tertarik. Kenapa Ustaz? Oh, dia itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia nggak bisa menikmati menariknya buku itu. Anda yang suka komik apa mas? Komik A1-nya apa namanya? Novel. Saya berikan novel, misalnya Love in New York, misalnya. Cinta di New York. Saya kasih ini novel bagus ini, sudah dapat penghargaan banyak. Saya berikan kepada Anda. Bisakah Anda menikmati novel itu? Padahal Anda tidak bisa bahasa Inggris, tidak paham bahasa Inggris. Bisakah Anda menangis mengikuti alur ceritanya di novel itu? Tidak bisa. Atau ada yang bilang bisa Ustaz nangis tapi nggak ngerti gitu kan? Gitu kan? Nah, sama Al-Quran juga begitu. Kalau kita paham maknanya, saya yakin kita akan bisa menikmatinya. Ya. Tapi sulit Ustaz, saya sudah tua ini, masa mau belajar bahasa Arab gitu kan? Ya sudah, nggak usah belajar bahasa Arab kalau memang sulit, ya kan? Cukup di rumahnya disiapkan kitab Al-Quran terjemahan. Ayo, siapa yang di rumahnya tidak punya Quran terjemahan? Apakah setiap kita punya di rumahnya Quran terjemahan? Punya? Pasti punya. Makanya jangan dipajang saja di ruang tamu atau di perpus. Itu kalau bisa setiap kita di rumah harus ada yang namanya Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Ya, kan biasanya ada Al-Quran, kemudian di sampingnya langsung ada terjemahannya. Ya, coba itu dimulai tradisi memahami tradisi membaca Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Ya, sedikit demi sedikit, paling tidak itu akan membantu kita. Ya, paling tidak kita tahu maknanya ayat yang kita baca setiap hari lah. Ya,
Contoh ya, yang paling hafal di luar kepala itu surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Paham tidak kita maknanya? Paham kan? Paham. Kalau kita paham maknanya, kita yakin kita bisa menikmatinya, bahkan menjadi surat favorit untuk dibaca setiap kali sholat, karena kita paham maknanya. Jangan kemudian ditanya, apa artinya Allahus shomad? Apa artinya Allahus shomad? Allah, shomad. Apa ya shomad? Kalau disebut shomad, apa artinya? Bukan Ustaz Somad. Nanti pas ingatnya tuh Ustaz Somad, ya kan? Nah, itu kalau kita paham maknanya, kita akan bisa menikmatinya. Kepada Allah lah tempat bergantung. Somad. Jadi Ustaz Somad, nggak apa-apa ingat Ustaz Somad, supaya ingat pengajian, ya kan? Lumayan gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang ketiga. Saya singkat-singkat saja karena sebentar lagi sudah hampir selesai. Kemudian berikutnya, kita sudah masuk ke level keempat. Level keempat ini level berusaha untuk mengamalkan. Jadi setelah belajar Al-Quran, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, bahkan menghafalnya, kemudian memahaminya, kemudian yang terakhir mengamalkannya. Inilah tujuan akhir kita dalam belajar. Jadi kita belajar ini adalah wasilah, sarana untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau sudah belajar, kemudian kita lanjut mengamalkan Al-Quran. Kenapa Ustaz? Kan tadi saya di awal sudah bacakan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas, ya kan? Apa artinya? Hudal linnas, apa artinya? Petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain, hudal lil muttaqin. Dzalika la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk, untuk apa kita diberi petunjuk kalau kemudian kita nggak melaksanakan? Ya kan? Harus dilaksanakan. Sedemi demi sedikit kita harus belajar melaksanakan. Semampu kita, sebisa kita. Apalagi kita ini setiap hari melayani nasabah. Apa yang kita tahu tentang Al-Quran, kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Jangan sampai terjadi sebagaimana dalam cerita ketika Nabi diperlihatkan suasana neraka. Jadi ketika Nabi itu melakukan Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Allah sebuah keadaan di neraka, di mana di situ ada dua orang, satunya pegang batu besar dipegang, satunya terlentang, tak berdaya. Batu itu diangkat di atas kepalanya, kemudian dijatuhkan sekuat-kuatnya sampai mengakibatkan kepala yang terlentang itu pecah. Diambil lagi batu itu. Kenapa? Karena kepalanya setelah pecah ternyata baik lagi. Berulang-ulang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad itu bertanya, kenapa ada orang seperti ini? Apa sebabnya? Dijawab oleh malaikat yang mengantarkannya pada waktu itu. Apa jawabannya? Siapa dia ya? Kok sampai seperti itu disiksa? Apa jawabannya? Rajulun, dia adalah seseorang ya, yang sudah paham Al-Quran, diajarkan Al-Quran, fanama anhu billahi, kemudian malam harinya dia tidur. Malam harinya tidur dia, jadi dia tahu Al-Quran, hafal Al-Quran ya. Fanama anhu billahi, kemudian di malam harinya itu tidur,
hafalannya tidak digunakan untuk sholat malam alias nggak sholat. Walam ya'mal fihi bin nahar, dan ketika sudah bangun di siang hari tidak ada satupun yang diamalkan dari apa yang dihafalkan, yang dibaca dan sebagainya. Ya, itu ya, jawaban dari malaikat ketika menjawab pertanyaan Nabi Muhammad. Mereka yang tahu Al-Quran, membaca Al-Quran, hafalannya banyak, pintar menyampaikan, pintar menafsirkan, ya, kemudian tidak diamalkan. Ya, salah satunya diperlihatkan gambarannya adalah seperti itu siksa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini level-level yang harus kita pahami ya, untuk memahami bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Silahkan kita mau memulai dari level yang mana ya, kalau sudah baik level pertama, lanjut ke level yang kedua. Sudah baik ya, sudah banyak bacaan Al-Qurannya, kita lanjut ke level yang ketiga. Level yang ketiga apa tadi? Berusaha memahami maknanya, tahu tafsirnya. Tafsirnya banyak Ustaz, ya sudah nggak usah banyak-banyak kitab tafsir. Tafsir yang paling tipis itu apa? Tafsirnya siapa? Yang rajin ke perpus, yang searching di Google ya. Tafsir As-Sa'di. As-Sa'di itu karangannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tipis sekali ya, kalau dalam kitab Arabnya itu 1 jilid, tapi kalau diterjemahkan mungkin bisa lebih tebal, bisa lebih dari 1 jilid ya. Jadi ada kitab tafsir namanya As-Sa'di. Itu kitab tafsir yang paling tipis menurut saya yang saya tahu. Di samping ada lagi yang populer. Tafsir apa? Tafsir Jalalain. Bukan jalan lain ya. Jalalain. Ya, karangan siapa? Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang namanya Jalaluddin As-Suyuti. Ya, melahirkan kitab tafsir namanya Jalalain. Ya, silakan juga dibuka, itu sudah ada terjemahannya juga. Sudah ada terjemahannya juga. Pengen lebih besar lagi, kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Itu sampai berjilid-jilid karyanya Ibnu Katsir. Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Manar, karangan Muhammad Abdul dan Rashid Ridha, yang dianggap sebagai tafsir modern ya, karya ulama modern ya. Tafsir Al-Manar dikarang oleh Muhammad Abdul dan Rashid Ridha ya. Pengen yang bahasa Indonesia aja Ustaz lebih mudah, banyak. Silahkan, tafsirnya Hamka. Tafsir apa? Tafsir Al-Azhar, karya Hamka ya. Itu bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Kalau pengen lebih mudah silahkan juga. Itu referensi ya, agar kita mau ya, mencari, mengakses ya, sedikit demi sedikit berusaha untuk masuk ke level 3, memahami Al-Quran, tahu sedikit-sedikit tentang tafsirnya. Saya kira ini sudah mirip mahasiswa ya. Saya kalau ngajar seperti ini, saya tidak hanya bicara saja, saya perlihatkan buku-bukunya, kitab-kitabnya, saya bawa itu yang berbahasa Inggris itu. Disuruh fotokopi atau kalau misalnya nggak sanggup ya dibuka. Sekarang kan ada e-book ya, elektronik booknya itu. Kalau di fotokopi mungkin melanggar hak cipta ya. Kalau misalnya bisa pesan di perpustakaan kita punya, kita perlihatkan. Jadi model-model belajar dia juga seperti itu, tidak cukup hanya ceramah, itu harus dipertanggungjawabkan ya, buku-bukunya, kitab-kitabnya mana saja ya. Kenapa? Karena mahasiswa itu sudah harus punya kemandirian untuk mengakses referensi sampai ke sumber aslinya, sumber primernya ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang bisa saya sampaikan ya. Sudah 2:30, kurang 5 menit ya. Ya. Saya kira cukup, tidak perlu banyak-banyak ya, karena kalau banyak-banyak nanti lupa ya kan. Dan jangankan bertahan sampai sehari, 2 minggu, sebulan ya, keluar dari sini sudah lupa apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zain ya kan? Tidak usah banyak-banyak, cukup segitu saja ya. Ini berapa SKS Mas kalau kuliah ya? Ya, cukup segitu saja ya.
Tidak perlu disampaikan semua. Kalau disampaikan semua nanti saya nggak diundang lagi ke sini. Enggak ya, saya guru Pak, belajar ya. Maksud saya cukup segitu sekedar perkenalan ya, awal yang pertama ya. Semoga ini menjadi awal yang baik ya. Semoga kita ini tetap semangat di bulan Ramadan, walaupun kita ini berpuasa, tetap semangat ngaji ya, tetap semangat melayani nasabah-nasabah kita ya. Saya kira ini ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar, kepada Pak Paili dan teman-teman di bagian audit ya, bisa hadir kompak pada siang hari ini ya. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan juga ini bermanfaat ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Apakah ada doa? Baik, sebelum diakhiri marilah kita menundukkan pandangan sejenak ya. Berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di bulan Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni, dirahmati ya, dan mendapatkan berbagai keutamaan di bulan Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.